Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8 semester 2. Nah, anak-anakku semua, jika di pertemuan yang lalu kalian sudah mempelajari tentang teks ulasan, di pertemuan kali ini kalian akan belajar tentang unsur-unsur drama. Untuk kompetensi dasar di pertemuan kali ini, yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur drama baik tradisional dan modern yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah. Kemudian kedua adalah menginterpretasi drama tradisional dan modern yang dibaca dan ditonton atau didengar. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, nanti kalian akan dapat menguraikan ciri-ciri drama dan istilah drama tradisional. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan dapat menganalisis unsur-unsur drama yang dibaca. Kemudian yang ketiga, kalian dapat membuat tafsiran isi drama yang dibaca. Kemudian yang keempat, kalian nanti akan dapat merumuskan tanggapan terhadap isi naskah drama yang dibaca. Nah, apakah drama itu ya? Drama itu merupakan suatu karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dan dengan maksud dipertunjukkan dalam sebuah pementasan oleh aktor. Jadi istilah drama itu juga disebut sebagai teater ya. Jadi para aktor itu menunjukkan acting nanti di pentas. Nah, untuk memberikan gambaran yang sebenarnya tentang sebuah pementasan drama, yuk mari kita saksikan contoh cuplikan pementasan drama berikut ini. Hampir semua pohon sudah dirobohkan. Kawasan ini segera bersih, Pak. Ya, hanya pohon preh ini yang belum bisa dirobohkan, meskipun sudah menggunakan traktor, Pak Rajeng. Itu yang buat aku bingung. Dan sekarang, malah sebagian besar dari karyawan kita ada sakit mendadak loh, Pak. Itulah Sui yang buat aku ini tambah jutek. Dan karena sakit mendadak itu, maka praktis selama 3 hari ini, 3 hari loh Pak, jadwal kerja kita berhenti. Itulah Sui yang bikin kepalaku ini tambah puyeng. Sudah toh Pak, pohon prah ini tidak usah ditebang. Dengarkan saya Pak, dia ini memang dipercaya penduduk sini sebagai pohon yang wingit. Mereka itu lebih tahu daerahnya sendiri ketimbang kita loh Pak. Sun, kamu itu tak bayar mahal Sun. Mahal. Lah kok sekarang malah klenek-klenekan. Hei, ayo cepet kok. Ayo. Yang ngomong siapa Mbak? Sebentar sih, salah ngomong apa? Sampean ini baik mau bertemu maupun bertatap muka dengan Jin Kiai Friend harus di sini dan ketemu saya dulu. Wah, Kuntil, ini ada persoalan gawat mendesak. Kami ingin ketemu langsung sama Jin Kiai Friend. Loh, ini aturan protokol yang kedua. Kuntil, kamu sih asuran manusia atau mengakar-akarkan diri. Pokoknya, kami ingin ketemu langsung sama Jin Kiai Friend. Tidak bisa. Nah,
Ada 3 ciri-ciri drama. Yang pertama yaitu berupa cerita, karena nanti di drama itu menceritakan sebuah kisah kehidupan. Kemudian yang kedua adalah berbentuk dialog, karena nanti bentuknya adalah para tokoh itu saling bercakap-cakap antar tokoh satu dengan yang lain. Kemudian tujuan utama drama itu adalah untuk dipentaskan. Jika sebuah drama itu berbentuk teks, maka itu disebut naskah drama. Nah, jika sudah dipentaskan itu disebut drama. Nah, ada beberapa istilah untuk menyebut drama. Yang pertama adalah sandiwara, kemudian ada yang menyebut lakon, kemudian tonil, sendratari, dan tablo. Nah, selanjutnya adalah tentang unsur-unsur drama. Ada beberapa unsur yang membentuk suatu drama. Yang pertama adalah tema. Tema adalah suatu ide dasar atau ide pokok, gagasan pokok yang mendasari sebuah cerita. Misalnya pencarian jati diri, ketuhanan, percintaan, keluarga, dan sebagainya. Yang kedua adalah alur. Nah, alur atau plot ini adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur itu sendiri mencakup 4 bagian. Yang pertama adalah pengenalan cerita, ini biasanya di awal-awal. Kemudian setelah pengenalan cerita akan diikuti oleh konflik awal. Kemudian ada perkembangan konflik. Di sini konflik semakin memanas atau mencapai klimaks ya. Kemudian bagian terakhir adalah penyelesaian. Nah, di sisi lain ada 3 jenis alur, yaitu yang pertama adalah alur maju. Jika cerita itu disajikan dari masa lalu ke masa depan secara urut, itu berarti menggunakan alur maju. Tetapi jika sebuah cerita itu disajikan dari masa kini mundur ke masa lalu, itu namanya menggunakan alur mundur. Kemudian jika sebuah cerita itu menggunakan alur yang campuran maju dan mundur, misalnya menceritakan masa kini, masa depan, kembali lagi ke masa lalu dan masa depan lagi, itu namanya alur campuran. Kemudian yang ketiga adalah tokoh dan penokohan. Nah, tokoh itu adalah para pemain yang terdapat dalam cerita drama tersebut atau orang-orang yang terlibat akting dalam drama tersebut. Sedangkan untuk penokohan itu adalah karakter atau watak dari para tokohnya. Nah, untuk para tokoh itu ada 2, dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tokoh utama, yaitu jika tokoh itu menjadi sentral cerita dan sering banyak muncul. Nah, tokoh yang kedua adalah tokoh pembantu atau biasanya juga disebut sebagai figuran. Nah, tokoh ini membantu tokoh utama. Bagian selanjutnya adalah dialog. Dialog ini diutarakan oleh para tokoh dalam drama tersebut. Kata lain dari dialog itu adalah wawancang. Jadi wawancang itu adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Sedangkan kramagung adalah petunjuk perilaku, tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Biasanya ditulis dengan cetak miring atau di dalam kurung jika itu dalam teks drama atau naskah drama. Unsur selanjutnya adalah latar. Latar ini merupakan penggambaran mengenai tempat, waktu, dan juga suasana dalam cerita drama tersebut. Unsur yang keenam adalah bahasa. Jadi bahasa itu digunakan sebagai media komunikasi antar tokoh dalam drama. Ya. Selanjutnya yang ketujuh adalah amanat. Amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada para pembaca atau penonton. Nah, kita bisa melakukan kegiatan menonton drama sebagai kegiatan yang menyenangkan dan untuk memperoleh hiburan. Akan tetapi, kita juga bisa memperoleh sejumlah pelajaran hidup yang dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, kita juga bisa bersikap kritis dengan melakukan penilaian tentang baik dan buruknya drama yang kita tonton. Nah, ini arti lain adalah kita bisa menafsirkan isi dari drama yang kita tonton. Jadi cerita-cerita dalam drama itu kita tafsirkan isinya, kita ambil kisah-kisah atau hikmahnya. Seperti itu. Selanjutnya kita bisa menanggapi drama. Ya, kita dapat memberikan tanggapan ketika kita menonton drama ataupun sebuah film. Tanggapan yang baik tidak sekedar hanya menyatakan setuju atau tidak setuju, tetapi kita juga perlu menyampaikan alasan, ya,
boleh didukung dengan data atau fakta yang meyakinkan. Nah, tanggapan itu juga harus kita sampaikan dengan kata-kata yang santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, ketika membuat tanggapan, ini contohnya. Saya sangat suka pada tokoh Amran karena dia merupakan sosok kakak yang baik, perhatian dan tanggung jawab dalam menjaga adik-adiknya. Demikian yang dapat beliau sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar di masa pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.